Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 20 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini si Alia si Rate yang lagi membicarakan masalah bayi yang dikandungnya oleh Pasha. Dia juga masih kekeh akan memanfaatkan Pasha untuk menjadi ayahnya supaya dia mendapat warisan dari keluarga Buana. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain si Cat Kevin di depan pintu ruang rawat dia mendengarkan pembicaraan dia. Di sini juga si Cat Kevin di sini sangat marah kepada si Alia si Rate. Saya sudah dibohongi oleh si Alia. Ternyata bayi yang dikandung oleh dirinya itu adalah anaknya Pasha. Saya juga tahu waktu dia tidur di hotel berduaan, kata batinnya si Cat Kevin sambil dia juga pergi dari depan ruang rawatnya si Alia si Rate. Lalu di sisi lain, Pak Fajar di sini dia melihat ada orang di kontrakannya Mbak Lia. Di sini juga dia sangat kaget. Ternyata yang lagi memainkan gitar itu adalah Mbak Rani. Di sini juga Mbak Nurani juga dia lagi memetik gitar dan di sini terlihat Pak Fajar juga langsung dia ngomong kepada Mbak Nurani. Di sini juga terjadilah cekcok antara Mbak Nurani sama Pak Fajar. Kenapa kamu di sini? Saya ini disuruh Tante Saras harus menempati kontrakan ini, kata Mbak Nurani kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga langsung pergi dari hadapannya. Dia langsung pergi ke rumahnya yang punya kosan. Di sini juga Pak Fajar juga ngomong kepada yang punya kosan. Dia ngomong supaya kontrakan itu harus dikosongkan, jangan ada yang isi. Tapi di sini yang punya kosan juga ngomong kepada Pak Fajar, tidak bisa Pak Fajar karena Bu Sarah sudah membayar semuanya, kata yang punya kosan. Lalu di sisi lain, keluarga Buana sudah sampai jalan-jalan ke rumahnya dan di sini terlihat Nada juga sangat lemas sekali dan terlihat Dewa juga dalam batinnya. Saya harus cepat-cepat membawa Nana ke kamar karena kelihatan Nana sangat mengkhawatirkan dan dia yakin sangat menderita benar dengan penyakitnya, kata batinnya Dewa. Singkat cerita, Dewa sama Nana juga pamitan, dia langsung ke kamarnya. Lalu di sisi lain di sini si Cat Kevin juga sampailah ke rumahnya sambil dia marah-marah karena dia telah dibohongin oleh si Alia si Rate. Pas dia lagi duduk, tiba-tiba datanglah si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska. Lalu si Priska juga dia cengenges-cengenges, dia juga ngomong kepada si Cat Kevin bahwa dia mendapatkan proyek besar dan untungnya sangat banyak, kata si Nurus Tunjung si Priska. Lalu sini si Cat Kevin juga melihat berkas itu dan dia juga sangat senang dengan kerjaannya si Priska. Lalu si Priska juga di sini ngomong kepada si Cat Kevin, kita harus merayakan hal ini Pak Kevin, kata si Priska kepada si Cat Kevin. Di sini juga si Cat Kevin juga dia ngomong kepada si Priska, ya kita harus merayakan masalah ini, kita langsung ke kafe aja, kata si Cat Kevin kepada si Priska. Tiba-tiba pas dia mau berangkat, dia menerima telepon video callan sama si Alia si Rate. Lalu si Alia juga nanya kepada si Cat Kevin, ke dimana Pak Kevin, kata si Alia si Rate. Saya sudah di rumah, mau apa kamu, kata si Cat Kevin yang masih marah kepada si Alia si Rate. Pas lagi video callan, si Nurus Tunjung si Priska di sini nyanghai di punaknya si Cat Kevin dan terlihat si Alia juga sangat kaget. Kenapa ada si Priska di sana, kata si Alia. Lalu di sini juga si Kevin juga ngomong kepada si Alia si Rate, apa urusannya dengan kamu? Mau apa kamu, kata si Cat Kevin. Di sini juga singkat cerita si Alia si Rate juga dia menutup video call sama si Cat Kevin dan dia dalam batinnya, saya harus cepat-cepat keluar dari rumah sakit, kata si batinnya si Alia. Lalu untuk episode selanjutnya di sini Nana di kamarnya, dia pas lagi ke kamar mandi tiba-tiba kepalanya pusing. Lalu dia juga langsung jatuh pingsan dan dilihat Dewa yang mendengar Nana minta tolong, dia juga langsung memanggil Nana dan langsung mendobrak pintu kamar mandi. Pas mendobrak kamar mandi dia sangat kaget melihat Nana sudah tergeletak pingsan. Di sini juga dia berteriak sambil memburu Nana yang sudah pingsan di kamar mandi. Singkat cerita, Dewa juga langsung membawa Nana ke rumah sakit. Lain lagi di sisi lain, Pak Fajar yang ada di rumah makan di sini di pinggir jalan tiba-tiba melihat 4 preman yang lagi mengomongkan masalah
Cornelia yang ada di foto. Ini mah perempuan ini mah pantasnya harus jadi bini saya, kata preman itu. Di sini Pak Fajar sangat emosi dan marah benar kepada preman itu. Dan terjadilah di sini perkelahian antara Pak Fajar sama preman itu, dan Pak Fajar juga dikeroyok sama preman itu. Di sini juga Pak Fajar juga kewalahan dan dia juga langsung terkapar di jalan. Di sini terlihat Pak Fajar yang lagi dihajar terus sama 3 preman itu. Nah, di sisi lain Mbak Nurani yang dia mau ke kontrakannya, dia melihat Pak Fajar. Kenapa itu Fajar dipukulin sama preman? Ada apa sama Fajar? Saya kasihan juga, kata Mbak Nurani sambil dia juga langsung berhenti dan dia juga menolong Pak Fajar dibawa ke rumah sakit karena Pak Fajar dipukulin oleh preman. Lalu di sini sisi lain di rumah sakit, si Alia di sini yang lagi diperiksa oleh dokter, dan si Alia juga ngomong kepada dokter, bagaimana dengan kandungan saya, Dok? Kata si Alia kepada dokter. Dokter juga mengatakan bahwa kandungan Bu Alia sangat lemah sekali. Di sini si Alia juga sangat kaget dan sampai bolotot mendengar berita itu dari dokter bahwa kandungan dia sangat lemah. Lalu di sisi lain di sebuah kafe, si Kevin dia menceritakan semuanya kepada si Nurul Tunjung, si Priska, bahwa bayi yang dikandung oleh si Alia itu bukan anak saya, tapi itu anaknya Pasha, kata si Kevin kepada si Nurul Tunjung, si Priska. Di sini si Priska juga kaget dan senang karena dia mau mendekatin si Kevin. Lalu di sisi lain di sini Nana juga sampailah ke rumah sakit dibawa oleh Dewa, dan Nana juga sudah dirawat oleh dokter dan udah dirawat. Di sini juga Dewa juga nanya sama dokter, penyakit apa istri saya, Dok? Kata Dewa. Lalu di sini dokter juga mengatakan bahwa Bu Nana mengalami kanker darah sangat rawan, kata dokter kepada Dewa. Dewa juga mendengar berita itu dari dokter sangat kaget dan sampai melotot ya saking kagetnya. Di sini juga Dewa juga sangat shock dan dia juga ngomong dalam batinnya, pokoknya Nana harus bisa diselamatkan, kata batinnya Dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 20 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati sodat, kalau Mimin terus kebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.